Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah sahabat Habim TV yang berbahagia, dalam kesempatan ini kembali kita bersilaturahim, tentunya dengan satu kajian dan maksud yang jelas, yakni mencerdaskan diri, mencerdaskan mudah-mudahan lebih lanjutnya umat kepada agamanya sendiri. Karena tidak ada agama yang mencerdaskan kecuali Islam. Karena Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu bisa mengembangkan kehidupan manusia kepada derajat yang lebih tinggi. Sahabat Habim TV rahimakumullah, dalam satu kajian ini kami ingin mengangkat bahwa kehidupan yang kita peroleh ini adalah satu amanah, satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang memiliki struktur dan perangkat yang begitu lengkap, ini adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan diminta pertanggungjawaban. Namun yang pasti yang harus kita sadari selaku mukmin dan muslim, bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang sangat singkat. Bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang sangat singkat dan tentunya harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Sebagaimana dalam surat 22 surat Al-Hajj ayat 47, bahwa di satu hari di akhirat, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kehidupan manusia ini begitu singkat. Apalagi dalam hadis juga disebutkan bahwa di akhir zaman, bahwa waktu ini akan berlalu begitu cepat. 1 tahun akan dirasa seperti 1 bulan, 1 bulan akan dirasa 1 minggu, 1 minggu akan dirasa 1 hari. Begitu cepat waktu berlalu, begitu cepat kehidupan ini dihabiskan oleh manusia itu sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa rata-rata umat Nabi Muhammad akan mengikuti usia beliau. Rata-rata usianya adalah 63 tahun. Sedemikian rupa hadisnya. Sahabat Habim TV rahimakumullah, maka berbicara kehidupan yang begitu singkat ini, Malaikat Jibril pernah menyampaikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Di antara dari nasihat yang disampaikan Jibril kepada beliau adalah, "Ya Muhammad, lakukanlah kehidupanmu sesukamu. Lakukan apa yang engkau suka. Tapi ingatlah, wa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya akhir daripada kehidupan itu adalah kematian. Bahwa sejauh apapun kita mengejar dunia, sejauh apapun kita mengejar kenikmatan dan kesenangan, kebebasan hidup di dunia, wa innaka mayyitun, sesungguhnya ujung-ujungnya adalah sebuah kematian, bahwa kita akan mati." Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Kematian ini adalah satu fakta yang tidak bisa dilawan oleh manusia itu sendiri. Manusia ingin mencari kesenangan dan kebebasan di dunia, tetap akhirnya adalah kematian. Dan kematian ini bermula awal pintu seseorang mempertanggungjawabkan hidupnya. Sahabat Habim TV rahimakumullah, maka disinilah kehidupan yang begitu singkat ini harus kita manfaatkan bersama. Jangan sampai kita terjebak dengan kesenangan dunia. Apalagi hari ini langkah-langkah Dajjal sudah begitu nyata menjebak manusia untuk bisa tertipu oleh dunia itu sendiri. Terjebak dengan kesenangan dunia, dengan melupakan bahkan meninggalkan kehidupan akhirat itu sendiri. Hari ini di antara langkah-langkah setan yang begitu nyata adalah bagaimana mereka menyediakan satu alam virtual, satu kesenangan, satu khayalan di dunia lain. Sehingga manusia bisa begitu bebas di alam lain, di antaranya adalah game online. Game online ini adalah satu dunia yang diciptakan oleh mereka untuk menciptakan angan-angan bagi generasi muda. Mereka merasa superpower, mereka merasa memiliki segalanya, meskipun faktanya ia sedang berdiam diri di dalam kamar. Ia merasa kuat, ia merasa bisa segalanya di alam virtual. Tapi akhirnya ia di dunia nyata yang seharusnya ia beramal tidak melakukan apa-apa. Ini satu jebakan yang luar biasa. Bahkan ada satu yang sampai bisa memperagakan kehidupan, apakah memerankan karakter sebagai seorang suami ataupun mempraktekkan karakter sebagai seorang istri.
Sehingga kita bisa melihat bagaimana faktanya, hasil daripada apa yang mereka programkan. Banyak manusia yang justru memuaskan hawa nafsunya di dalam virtual. Banyak yang menikah dengan boneka. Bahkan hari ini ada yang menikah dengan karakter virtual. Sesuatu yang tidak ada kecuali dalam khayalan saja. Ini satu kesuksesan yang nyata dari setan dalam membunuh karakter umat manusia, di mana mereka dijebak dengan hayalan-hayalan kosong, tapi tidak siap mengemban, tidak siap menghadapi dunianya sendiri, realitanya sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, banyak hari ini fasilitas-fasilitas yang setan sediakan, apakah fasilitas yang berbayar ataupun fasilitas yang tidak berbayar. Tapi kemudian kita harus mengingat nasihat Jibril tersebut, wa innaka mayyitun, sesungguhnya ujung daripada kesenangan dunia adalah kematian. Sahabat Habib TV rahimakumullah, nasihat yang kedua dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kita adalah, cintailah apa yang kau suka, cintailah apa yang engkau inginkan, tapi ingatlah engkau akan berpisah. Banyak manusia yang tertipu oleh cinta dunia. Banyak orang yang rusak hidupnya karena ia mengejar cinta selain pada cinta Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dunia dengan seluruh perangkatnya ini bisa menjadi objek kecintaan manusia. Sebagaimana dalam surat 9 ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum" ila akhir ayat. Bahwa kurang lebih ada 9 poin objek yang bisa menghalangi cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bisa rugi, bisa kosong, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan cinta yang kosong ketika ia tidak mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Padahal cinta siapa lagi yang lebih tulus daripada cinta Allah Subhanahu wa taala? Allah sebagai pencipta kita, memberi rizki, pengatur, tanpa imbalan apapun, tanpa kepentingan apapun kecuali bagi kepentingan kebaikan kita sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, banyak orang yang tidak bahagia, tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahagianya hidup bersama orang tua, berkomunikasi dengan ayahnya, berkomunikasi dengan istri, dengan anak. Banyak yang kehilangan kebahagiaan, tidak mendapatkan nikmatnya silaturahim, nikmatnya sholat berjamaah, tadarus bersama dengan ikhwan ataupun dengan keluarganya, dikarenakan ia tidak mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia terjebak, tertipu oleh angan-angan yang kosong. Karena tentu setan, atau dalam hal ini Dajjal, adalah penipu yang besar. Ia bisa bisa mengubah, bisa membuat kebohongan-kebohongan dengan cintanya yang kosong dan hampa. Sahabat Habib TV rahimakumullah, berikutnya nasihat Jibril yang ketiga adalah, berbuatlah engkau semaumu, beramallah, bertingkahlah semaumu, tapi ingat bahwa engkau akan menuai apa yang engkau perbuat. Artinya segala sesuatu ini pasti memiliki konsekuensi. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan hari ini, tentu akan berbuah, apakah hari ini atau di masa yang akan datang. Maka tentulah nasihat kehidupan yang disampaikan oleh malaikat Jibril, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk bisa bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah yang mampu mengisi kehidupan ini dengan penuh amal soleh, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita bisa tuai, yang bisa kita peroleh nanti di akhirat khususnya. Mudah-mudahan dalam kehidupan yang singkat ini kita menjadi orang-orang yang beruntung, di mana kita menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan maupun akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.